Alhamdulillah, anak, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali. Kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah kita semuanya bisa bertatap maya ya. Jadi mungkin ini pengalaman kita bahwa untuk kalian ini kita menggunakan pembelajaran baru sebagai bentuk kemajuan kita. Alhamdulillah. Mungkin pengalaman Bapak sebagai guru dan pengalaman buat semua sebagai siswa bahwa kita berada dalam suatu kemajuan, yaitu kita belajar menggunakan aplikasi Zoom Meeting, belajar daring. Kita walaupun langsung nggak salah dengan kata ya anak-anak ya. Oke. Jadi Bapak ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah akses ya. Bapak salut banget kalian, Bapak bangga banget dengan kalian dengan baru Bapak membuat grup kelas maya buat kalian, mengundang kalian. Alhamdulillah kalian bisa meresponnya dan ini untuk undangan untuk kalian semua dia grup meetingnya melalui grup. Tapi kalian Bapak bangga ternyata kalian bisa meresponnya, bisa menguasai IT walaupun hal yang baru semua. Oke, sebelum mulai ke pembelajaran, biasanya kita awali dulu dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita semua dalam pembelajaran kita di hari ini, hari Kamis ya. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh yang telah memimpin berdoa sebelum kita belajar. Semoga doa kita panjatkan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum belajar juga Bapak akan mengabsen kalian seperti biasa. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oke, lihat masuk pada hari ini ada halangan sebenarnya apa sudah mengharapkan bukan hal yang lainnya yang penting yang tidak hadir. Oke, sebelum belajar juga biasanya kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional sebagai penyemangat kita semua. Untuk kali ini kita bersama-sama bernyanyi lagu Pancasila. Siap anak-anak? Siap. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia berbantu Pancasila rasa negara, rakyat makmur sentosa, beriman di bangsaku. Ayo maju, 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 maju.
Oke, terima kasih. Baik semuanya. Satu lagi kita yang lakukan adalah literasi. Salam literasi dari Bapak buat kalian semuanya, anak-anak cerdas, anak-anak hebat, anak-anak Indonesia yang gemar membaca. Untuk kali ini, mari kita membaca literasi satu buah surat pendek, surat Nas. Oke, mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita belajar untuk hari ini pembelajaran kita yaitu materi belajarnya tema 1 ya. Tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Tema 1 tumbuhan sahabatku ya. Kalian bisa simak buku kalian punya ya, setelah kalian ada kalian simak ya. Baik, dan siapkan catatannya ya. Bila hal-hal yang tercatat silahkan dicatat. Sampai ketemu materinya ya, tampilkan dulu. Kalian bisa simak materinya ya. Kelihatan belum? Anak-anak sudah kelihatan di layar kalian? Materinya? Udah ada? Oke, kalau udah ada disimak ya, Bapak jelaskan. Bila mana ada yang perlu dicatat silahkan dicatat ya. Bila mana ada yang bertanyakan kalian silahkan bertanya. Kita interaktif ya anak-anak, walaupun ini pembelajaran hal yang baru, tidak menutup kalian untuk terus berkomunikasi dengan Bapak ya. Nah, ini materi kita pada hari ini, yaitu materi ajar tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup ya. Ya, tema 1-nya tumbuhan sahabatku. Ya. Nah, ini merupakan penjelasan sebagai lingkungan belajar kita ya. Perlu kalian ketahui bahwa kita itu sekolah yang ada di SD Negeri 3 Jabranti, yang posisinya pada saat ini kita itu betul-betul lemah dari segi sinyal, sehingga perlu kita pahami bahwa untuk pembelajaran seperti ini ya kita tidak maksimal ya anak-anak ya, karena kita terkendala sinyal. Jadi lingkungan kita adalah sinyalnya yang nah ini pelajaran di tertentu kita nanti kalian simak. Ada materi ajar tumbuhan sahabatku dalam pembelajaran di SD 3 Jabranti. Terjadi permasalahan dalam fasilitas belajar, perlu kalian ketahui, terutama pada sarana telekomunikasi informasi. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang sampai saat ini belum berakhir, sehingga kita mau paksa harus belajar menggunakan fasilitas. Baiklah anak-anak, lanjutkan ya.
Masuk ke materi, anak-anak semuanya. Ini tentang tumbuhan sahabatku. Di sana ada gambar ya, gambar seperti kalian itu sedang bersahabat dengan tanaman. Lagi menanam, Pak gurunya mana, Ibu gurunya juga, anak-anak lagi menyiram. Kalian sini. Apakah kalian suka berkebun, anak-anak? Enggak? Baik, ya berarti kita semua suka berkebun. Berkebun merupakan kebiasaan yang bagus buat kita semua, buat kalian. Jadi kalau kita sering berkebun, kita bahwa tanaman adalah sahabat kita. Kalian juga dapat menanam berbagai jenis tumbuhan. Jika kalian pelihara, kalian akan dapat menikmati hasilnya dari tumbuhan tersebut. Misalkan kalian menanam bunga, ya misalkan kalian menanam bunga. Nah, bunga tersebut bila mana tumbuh, kalian nanti akan menghasilkan sebuah bunga yang bagus ya, anak-anak ya. Menghasilkan sebuah bunga yang akan menghiasi halaman rumah. Dan kalian juga tidak perlu menanam bunga saja, bisa menanam tanaman-tanaman yang lainnya, bisa menanam jagung, bisa menanam pisang, bisa menanam singkong, ya itu. Jadi bila mana kalian lagi menanam tanaman, pasti kalian akan menerima hasilnya, akan menerima manfaatnya. Ya. Jadi jika kalian pelihara, kalian akan dapat menikmati hasilnya. Kalian dapat menikmati sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tumbuhan adalah sahabat kita. Tumbuhan adalah sahabatku. Kita membantu Tuhan hidup dengan cara merawatnya, dan tumbuhan itu akan memberi kepada kita hasilnya. Bisa berupa buah, bisa berupa bunga, bisa berupa apa saja ya manfaatnya dari tumbuhan. Nah, jadi dengan demikian, apakah kalian sudah menganggap tumbuhan sahabatku belum? Sudah belum? Bagus, ya bagus. Lanjutkan ya. Nah, di sini Bapak kasih gambaran siklus dulu. Nah, ini siklus ya. Ini siklus. Lihat, ayo mengamati tentang siklus pertumbuhan tanaman. Karena berbesar sedikit ya. Nah, di sana ada siklus daur hidup padi. Kalian sudah tahu padi? Tahu di sawah ya. Kan orang tua kalian semuanya petani ya. Jadi pasti tahu padi. Padi biasanya siklusnya diawali dari biji. Biji disemai ya, ditanam. Kalau bahasa kita mah di pawinian ya, anak-anak. Setelah tumbuh dipindahkan ke sawah. Bahasa kitanya ditanam, ditandur ya. Terus tumbuh padinya, dipelihara oleh orang tua kalian, dikasih pupuk, ya, dikasih perawatan, disiangi rumputnya, dan tumbuh menjadi padi dewasa. Ini ya, bisa dilihat ya. Ini kalau kita mah lagi bekah ya padinya, ya anak-anak ya. Nah, setelah bekah padinya menjadi menguning. Ini padi siap panen. Dan bagus ya, kalau hamparan padi ini terasa indah kelihatannya ya. Menguning lalu dipanen oleh orang tua kita. Setelah dipanen ya dijemur sampai kering,
terus dijadikan beras, digiling jadikan beras dan sebagai makanan pokok untuk kita semua dan untuk semua orang. Jadi berarti orang tua kalian berjasa kepada yang lain dengan menanam padi menjadi sebuah beras dan akhirnya dimakan oleh kita, oleh yang lain, sehingga kita bisa hidup. Nah, itu manfaat dari padi. Dan itu juga penjelasan sebagai daur hidup padi. Dari biji sampai itu jadi panen. Sampai sini paham anak-anak? Yang bertanya, nggak apa-apa, bertanya aja, jangan malu-malu. Biar Bapak jelaskan. Handphone sama laptop jauhin supaya bunyi dengar ada. Handphone sama laptop jauhin. Ya, anak-anak ada yang bertanya? Tidak. Paham? Kalau paham lagi kan ya. Bagus. Lanjutkan ke daur hidup mangga. Daur hidup mangga. Tahu mangga? Kalau di kita mah buah ya. Buah. Nah, daur hidup mangga di sini diawali sama dari biji ya. Biji ditanam jadi menghasilkan kecambah dari biji seperti ini ya. Menjadi tumbuhan mangga dewasa. Ini pohon mangga ya, yang rindang, sejuk. Terus ada bunganya ya. Ini duplikan bunganya, potongan bunganya seperti ini, bunga mangga, dan ini buah mangga yang sering dinikmati oleh kita. Maka dari itu sampai kepada pengertian tumbuhan sahabatku atau tumbuhan sahabat kita adalah dari sini. Kita merawat tumbuhan sebagai sahabat dan tumbuhan pun memberikan hasil kepada kita sebagai sahabat. Nah, nanti kalian di sini ada tugas ya, setelah beres pembelajaran ya, menulis berdasarkan gambar di atas yang telah tadi Bapak jelaskan, yaitu siklus padi dan siklus mangga. Nanti kalian membuat pertanyaan mengenai tumbuhan dan perkembangan biakannya. Lalu nanti pertanyaan tukarkan kalian dengan pertanyaan teman. Oke, kalau kalian lagi mendengarkan penjelasan Bapak, biar tidak berdengung itunya, bisa di-mute mic-nya ya. Bisa dimatikan. Bisa dimatikan mic HP-nya. Ya, biar suara Bapak jelas. Akan di-mute dulu biar suara Bapak jelas kalau lagi mendengarkan. Nah, lanjutkan ya. Nah, sekarang ke membaca. Di sini ada perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, tolong itu dibaca oleh ini. Dibaca oleh ini. Ini dibuka dulu mic-nya. Baru silakan ini baca yang keras ya. Berkembangbiakan tanaman jagung. Indonesia, antara lain negara Aceh, Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Barat. Oke, bagus. Silakan mic-nya di-mute kembali, mic-nya dimatikan kembali. Dimatikan kembali. Oke. Bapak ulas kembali ya, perhatikan.
Jadi perkembangbiakan tanaman jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam ya, hampir di seluruh Indonesia. Antara lain Nangro Aceh Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, dan Sulawesi Tengah dan juga Sumatera Utara. Ega, bisa di-mute dulu mic-nya, Ega. Matikan dulu, silakan mic-nya matikan dulu semua. Anak, mic-nya dimatikan dulu. Mic-nya oke. Silakan. Kalian ya. Kalian semua sudah tahu jagung? Nah, ini ya. Ini gambar jagung yang siap panen ya. Ini tanaman jagung kecil ya. Ini tanaman jagung besar. Oke, Bapak akan tampilkan video tentang tanaman jagung dan tentang tumbuhan sahabat. Tonton dulu ya videonya biar kalian lebih paham. Sebagai sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber untuk bernapas, pengikat salah satunya sebagai sumber energi bagi hewan tersebut. Tumbuhan Sudah ada anak-anak? Sumber bagi silakan perhatikan. manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan melindungi bumi dari Silakan disimak ya. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga silakan HP-nya di-mute yang tidak itu. Nah, sekarang coba kamu baca dalam hati hasil pengamatan itu. Agar kamu dapat membacanya secara lengkap, pause video ini. Nah, silakan kita sama-sama baca ya. Dalam masing-masing sudah ada ya. Silakan dibaca bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Mau pulang minta chicken jagung. Silakan boleh kalian baca ya. Baca dalam hati saja. Oke, Bapak lanjutkan ya. Oke. Nah, silakan dibaca lagi. Seorang petani jagung ya, silakan. Setelah terjadi pembuangan petani jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari hasil supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan siap panen biji jagung dapat ditanam di sini hasil akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung oleh bumi. Oke, lanjutkan ya. Perhatikan baik-baik ya. Pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok berbagai negara, salah satunya Indonesia. Paragraf kedua, jagung dikembangkan dengan biji. Paragraf ketiga, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih. Paragraf 4, bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Paragraf kelima,
Biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu proses Simak ya, baik-baik ya. Nanti kalian bisa ada yang bertanya, boleh. Amatilah bagian-bagian bunga sempurna berikut ini. Mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Penyerbukan dengan bantuan hewan. Kegiatan penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan dimulai dari kegiatan hewan mengambil sumber nektar. Serbuk sari pada kepala sari kemudian melekat pada bagian tubuh, sehingga saat mereka hingga pada bagian kepala putik bunga, baik satu bunga atau bunga lain akan terjadi penyerbukan. Selanjutnya, putik akan berkembang menjadi tahapan pembuahan sehingga menghasilkan zigot sebagai hasil reproduksi generatif pada tumbuhan. Contoh hewan yang biasa membantu proses penyerbukan bunga adalah kupu-kupu, lebah, burung, serangga, dan semut. Cara penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan dengan bantuan manusia dilakukan apabila kondisi serbuk sari dan putik terhalang karena struktur anatomi bunga yang unik. Contoh tanaman yang dibantu manusia untuk melakukan penyerbukan adalah bunga sepatu dan bunga vanili. Penyerbukan dengan bantuan angin terjadi pada padi, jagung, gandum, dan terung. Oke, baiklah anak-anak. Kita bahas ya. Kita bahas
Maaf, ke mute ya suaranya. Setelah tadi kalian menyimak video ya, tentang pembelajaran tema 1, subtema 1 ya. Kalian apakah bisa memahaminya? Paham? Oke. Atau ada yang ditanyakan? Oke, biar lebih paham ya, Bapak jelaskan lagi secara media gambar ya. Sebagai media gambar. Nah, sudah ada? Sudah ada belum? Oke, coba jelaskan ya kalau sudah ada. Nah, ini adalah tanaman apa anak-anak? Tanaman apa? Dulu mic-nya. Oke, Bapak jelaskan ya. Ini tanaman apa ini? Oke, singkong. Nah, tanaman singkong merupakan tanaman salah satu penghasil karbohidrat buat kita semua ya. Sebagai makhluk hidup, kita jelas akan membutuhkan karbohidrat. Selain dari beras, selain dari jagung, dan juga ini adalah dari tanaman singkong. Ya, bisa dilihat ya. Nah, ini. Manfaatnya banyak ya tanaman singkong. Daunnya untuk lalapan. Terus umbinya ya sebagai makanan pokok buat kita. Batangnya untuk kayu bakar. Jadi tanaman singkong itu sebagai sahabat kita ya. Sebagai sahabat kita, jelas manfaatnya banyak sekali buat kita. Yang penting kita mau memeliharanya. Tapi Bapak yakin ya, orang tua kalian sebagai petani pasti selain menanam padi juga akan menanam singkong. Betul nggak, anak-anak? Kalian suka singkong? Suka? Baik. Bapak juga sama suka singkong ya. Nah, ini gambar singkong seperti ini. Walaupun kalian sering melihat singkong, nah seperti ini gambarnya ya, anak-anak. Lanjutkan ya, Bapak. Nah, selain singkong juga, makanan sebagai tumbuhan sahabat kita juga di sini adalah apa ini namanya? Umbi. Atau bahasa kitanya apa? Boleh. Ya, pintar ya. Jadi bahasa kitanya adalah bolet. Kalian suka bolet? Suka, sama seperti Bapak ya suka bolet. Nah, ini salah satu contoh tanaman yang perlu kalian ketahui sebagai tanaman penghasil karbohidrat. Sebagai tanaman penghasil karbohidrat yang jelas sangat dibutuhkan sekali oleh kita. Nah, ini daunnya manfaatnya untuk makanan hewan ya, pakan hewan. Dan ya ini contoh umbinya. Ini umbinya umbi yang manis ya. Kalau dari Bandung mah namanya umbi cilembu ya, umbi cilembu. Ya, berikutnya masih umbi. Nah, ini umbi yang ungu. Ini juga enak rasanya ya. Yang berikutnya perlu kalian ketahui, nah ini tanaman pokok kita. Tanaman apa ini anak-anak? Tanaman padi. Ya. Kalian sudah tahu ya. Nah, ini tanaman padi dan ini padi sedang menguning yang siap panen. Dan ini adalah padi sudah dipanen. Lagi dikeringkan, lagi dijemur ya.
Nah, yang berikutnya perlu kalian ketahui, ini tanaman apa? Jagung. Pintar semuanya. Nah, ini buah jagung. Ini jagung siap dipanen. Kalau ini jagung yang boleh dibakar, untuk bakar jagung anak-anak ya. Nah, kalau ini jagung yang sudah tua, yang keperluannya banyak. Ya, selain untuk makanan pokok kita sebagai makhluk hidup, juga untuk makanan ternak. Tapi Bapak mau tanya nih, di kita ada satu daerah yang makanan pokoknya jagung. Kalian tahu nggak daerah mana tuh? Yuk, daerah mana? Daerah Madura. Ya, jadi kalau di Madura ya itu tanah makanan pokoknya bukan seperti kita nasi anak-anak ya. Kalau di Madura makanan pokoknya adalah jagung. Jadi nanti suatu saat kalau kalian pergi ke Madura, kalian akan banyak mendapatkan jagung. Karena apa? Karena tanaman pokoknya adalah jagung kalau di Madura ya. Nah, yang berikutnya Bapak akan jelaskan lagi ke PowerPoint ya. Atau ada yang tanyakan dulu kalian, silahkan. Tentang yang Bapak jelaskan. Barangkali ada yang belum paham ya. Boleh bertanya. Kalau yang mau bertanya, silahkan acungkan tangan. Nanti Bapak mic-nya dibuka kalau mau bertanya. Silakan, ada yang bertanya anak-anak? Paham? Oke, kalau paham lanjutkan ya. Ini sengaja Bapak mic-nya ditutup dulu ya, biar konsentrasinya penuh. Nah, kembali ke materi ya. Oke, kembali ke materi ya. Tentang tanaman sahabat kita. Sudah kelihatan di HP kalian? Oke. Nah, di sini dijelaskan ya. Perkembangbiakan tanaman itu yang di sini adalah Bapak jelaskan tentang secara generatif. Ya. Bisa kalian simak bareng-bareng, Bapak akan bacakan, kalian simak, nanti kalau belum paham boleh bertanya. Perkembangbiakan secara generatif, ya. Alat perkembangbiakannya secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Jadi alat perkembangbiakannya secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putih merupakan alat kelamin betina. Nanti kalian simak dulu, lebih jelas Bapak tampilkan di video lagi tentang bunga ya, biar lebih paham. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Nah, tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Jadi bunga itu macam-macam ya. Ada bunga sempurna, anak-anak ya. Ada bunga yang tidak sempurna. Kalau bunga yang sempurna, bunga yang di dalam bunga tersebut lengkap alat kelaminnya. Ada alat kelamin jantannya, yaitu benang sari, dan ada alat kelamin betinanya, yaitu putih. Tapi juga ada bunga yang hanya memiliki benang sari saja, alat kelamin jantan, dan hanya memiliki putih saja, alat kelamin betina. Sehingga bunga yang memiliki salah satu itu termasuk bunga tidak sempurna. Sedangkan bunga yang memiliki dua-duanya, baik benang sari maupun putih, adalah bunga sempurna. Oke, lanjutkan ya.
Nah, ini perkembangbiakan secara generatif ya, atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dari penyerbukan. Bisa kalian simak di HP kalian ya. Di sini dijelaskan macam-macam penyerbukan. Ada penyerbukan kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara, dan juga ada anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Yang berikutnya juga ada penyerbukan dengan zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang keempat, penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Dan yang kelima adalah antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia, terjadi pada bunga paneli dan beberapa jenis anggrek. Jadi penyerbukan itu ada yang perlu dibantu oleh manusia, ada yang dibantu oleh hewan, ada yang dibantu oleh angin, ada yang bisa menyerbuki sendiri. Sampai sini paham anak-anak? Lanjutkan ya. Nah, ini fungsi dari tiap bagian bunga. Nah, perlu kalian ketahui ya. Bisa kalian sambil baca ya. Silakan disimak ya. Baca pelan-pelan. Bapak perbesar. Ya, Bapak jelaskan sambil kalian membaca. Nah, ini Bapak jelaskan tentang bagian-bagian bunga yang tadi disebutkan oleh Bapak. Nah, ini bagian-bagian bunga. Di sini ada tangkai bunga. Nah, anak-anak ya, ini ada tangkai bunga ya. Ada tangkai bunga. Nah, ini dasar bunga. Ya. Yang ini bakal biji, anak-anak ya. Yang ini kelopak bunga. Yang ini tangkai putih, ini anak sel kelamin betinanya. Nah, ini benang sari. Ini yang disebut benang sari yang ini nih. Ini benang sari merupakan sel kelamin jantan, alat kelamin jantannya, dan ini kepala sarinya, dan ini kepala putih. Ini adalah mahkota. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga yang perlu kalian ketahui. Seperti ini bunga ya bagian-bagiannya. Nah, ini termasuk ke dalam bunga sempurna. Kalau bunga tidak sempurna, hanya ada putiknya saja, atau juga ada benang sarinya saja. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini perlu kalian lihat ya. Silakan dibaca dulu pelan-pelan tentang penyerbukan ya. Ya, Bapak jelaskan lagi ya, sambil kalian menyimak. Nah, ini berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis ya. Satu, penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Nah, ini di sini berarti baik serbuk sari, putik berada dalam satu bunga. Nah, yang kedua, penyerbukan silang. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Nah, ini seperti ini contohnya ya anak-anak. Yang ketiga,
Penyerbukan tetangga artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Nah, ini seperti ini contohnya, bisa kalian simak ya. Dan yang keempat, penyerbukan bastar. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Itu tentang 4 jenis penyerbukan. Oke, lanjutkan ya. Baiklah. Udah sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Benar. Benar nih, paham nih. Oke, kalau paham, ya. Kita lanjutkan lagi ya. Tentang videonya ya. Sebentar ya, videonya Pak tampilkan dulu. Kalian lihat sebentar. Ciri-ciri tanamannya, mahkotanya, bunga beruban kecil dan tidak berwarna. Serbuk sari kering, ringan. Sudah ada di HP kalian? Bukan hanya tumbuh di Silakan disimak. negara-negara lain seperti negara tetangga memiliki bunga yang cantik karena kunci geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga kamboja pada gambar di atas. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Tur campa atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Oke. Baiklah anak-anak ya. Telah Bapak sampaikan materi hari ini ya tentang tumbuhan sahabatku, tema 1 ya. Subtema 1 pembelajaran pertama di kelas 6 ini. Oke, kalian di akhir pembelajaran ini nanti kalian mengerjakan tugas ya yang telah Bapak bagikan pada kalian ya. Dan juga di grupnya juga ada. Terus kalian kerjakan tugas tersebut. Nah, seperti ini nanti Bapak tampilkan ya tugasnya. Sudah ada di layar HP kalian? Ada belum? Oke, nah ini tugas yang perlu kalian kerjakan ya. Ini namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalau dulu namanya LKS ya. Ini kerjakan oleh kalian ya. Nanti Bapak itu apa namanya? Dikasih arahan dulu. Nah, ini ada nama ya, LKPD Bahasa Indonesia, itu ada namanya, nama kalian. Ini kerjakan oleh kalian. Nah, ini tugasnya seperti ini. Ini juga LKPD IPA-nya ini. Terus LKPD IPS-nya ini. Kalian kerjakan ya. Terus pada waktu mengerjakan kalian dibuat videonya. Lalu
videonya dikirim ke Bapak via WA grup ya. Kalian sedang mengerjakan LKPD. Paham ya? Tidak perlu lama-lama ya, videonya cukup ya sekitar 5 menit ya. Kalian sedang mengerjakan tugas. Yang berikutnya yang perlu kalian kerjakan juga selain LKPD adalah evaluasi. Ya, evaluasi yang perlu kalian kerjakan. Nah, boleh Bapak tampilkan evaluasinya ya. Tampilkan evaluasinya. Tampilkan. Nah, ini evaluasinya sudah muncul ya di HP kalian. Nah, ini instrumen penilaian, kalian kerjakan lagi nanti di rumah masing-masing bersama LKPD, lalu divideokan ya. Terus hasil kerja kalian ya yang telah diisi baik LKPD maupun evaluasi ya. Nanti kalian boleh dipoto ya. Lalu fotonya dikumpulkan, dikirimkan ke Bapak melalui grup WA yang kita miliki. Oke anak-anak, paham ya? Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini ya tentang tema 1 tentang selamat kemakmuran hidup dan tanaman sahabat kita atau tumbuhan sahabat kita. Semoga dalam hal ini kalian dapat memahaminya ya. Kalian dapat menyimaknya. Nah, dalam hal ini coba siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ya, siapa yang berani? Siapa yang berani menyimpulkan? Ayo. Ada enggak yang berani? Ada enggak? Oke, kalau enggak ada kita simpulkan ya. Jadi intinya kita sebagai makhluk hidup dalam arti manusia harus menyayangi tanaman, harus menyayangi tumbuhan. Karena apa? Karena antara tanaman dan kita sebagai manusia itu akan saling membutuhkan dan akan saling menguntungkan ya. Anak-anak ya, paham ya? Jadi bila mana kita menanam tanaman, pasti tanaman juga akan memberi hasil kepada kita. Oke, paham anak-anak? Nah, terus kalau begitu untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari masih tema 1 ya, tentang pembelajaran 2 untuk besok ya. Kalian silahkan dibaca-baca dulu ya di rumah. Dibaca dulu di rumah pembelajaran 2 dari tema 1 sub tema 1 untuk pembelajaran yang besok kita akan pelajari ya. Ya anak-anak, sampai ketemu lagi ya. Salam hangat Bapak buat orang tua kalian. Semoga kita semua berada dalam selalu kebaikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum diakhiri belajar ya, marilah ya kita akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Untuk berdoa seperti biasa dipimpin oleh Siska ya. Siska silakan mic-nya dibuka, mic HP-nya. Siska, mic HP-nya dibuka dulu. Silakan berdoa Siska. Ini saya berdoa dulu, semuanya berdoa dulu. Jangan dulu kemana-mana, berdoa dulu. Oke, alhamdulillah berdoa telah
dilaksanakan, dipimpin oleh Siska. Semoga apa yang kita panjatkan pada hari ini di akhir pelajaran, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat ya. Tetap semangat.